bersama-sama kita berjumpa lagi. Bersama-sama kita memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah jaga dan lindungi kita. Saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, fokus kepada Tuhan. Kita mau puji Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Tuhan kita Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan segera mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Makasih. Kita mau lakukan pujian yang berkata, ku ada sebab anugerahmu. Amin. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lagi katakan ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Lagi ku ada sebab anugerah. Amin. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul, kami memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku tak memuji-Mu selama tiada waktu. Ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Lagi ku ada sebab anugerah-Mu. Ada. Amin, amin. Dan anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Amin. Yesus. Yesus. Ucapan
Di hari ini Tuhan, jemaat Tuhan boleh terkumpul satu dengan yang lain di tempat ini. Semuanya adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dan nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di pagi hari ini Tuhan, kami siap beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terimalah ibadah kami kepadamu di pagi hari ini. Kami siap membuka hati dan pikiran kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguasai kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini dan kami dipenuhi oleh kuasa dari surga. Terima kasih banyak Tuhan. Secara khusus berdoa buat jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan maupun dalam perjalanan menuju tempat ini untuk berbakti bersama-sama dengan kami, memuji, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Percepat langkah kaki mereka ya Tuhan, agar mereka boleh tiba di tempat ini dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Rangkaian ibadah kami di pagi hari ini, mulai permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus ambil alih ibadah kami di pagi hari ini, agar berkat Tuhan mengalir dan boleh kami nikmati pribadi lepas pribadi di hari yang indah ini. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami percaya pengorbanan Tuhan Yesus di Bukit Golgota tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Kami diselamatkan dan kami bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membuka ibadah kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kekasih jiwa kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Saya percaya roh kita sudah berhubungan dengan Tuhan. Mari tolong mau jaga hubungan kita dengan Tuhan lewat kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, supaya apa yang kita berikan kepada Tuhan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pujian yang kira-kira ku bersuka cita. Kita nyanyikan pujian ini, kita sama-sama bangun berdiri. Haleluya. Bersuka cita, ku bersuka cita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepadaku. Lagi dari awal, ku bersuka cita. Bersuka cita, ku bersuka cita dalam hatiku ini. Amin. Ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kau layak dipuji, kau layak disembah, duduk di tempat yang maha tinggi, tahta Allah
silakan duduk dan saya beri kesempatan bagi anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja memberikan pujian bagi Tuhan. Hati tenang, hati tenang di dalam Tuhan. Berdoa senantiasa, ucapkanlah dalam cara berkata. Hati yang gembira, Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah teringat tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita masih tetap muliakan Tuhan dengan pujian kita yang girang-girang. Dia ganti ratapku dengan kesukaan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengganti setiap kesusahan kita dengan sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia ganti ratapku dengan kesukaan. Dia tanggalkan susahku. Amin. Dia ganti ratapku dengan kesukaan. Dipinjaku kegirangan, dan supaya aku memuliakan Tuhan panjang hidupku. Oh Tuhanku, aku memuji Tuhan. Dia ganti ratapku, dia tanggalkan susah. Amin. Haleluya. Dia ganti ratapku dengan kesukaan. Diberikanku kegirangan, dan supaya aku memuliakan Tuhan panjang hidupku. Oh Tuhanku, aku memuji Tuhan. Bagi dia ganti ratapku. Amin. Dengan kesukaan, dia tanggalkan susahku. Haleluya. Dia ganti ratapku dengan kesukaan. Diberikanku kegirangan, dan supaya aku memuliakan Tuhan panjang hidupku. Oh Tuhanku, aku memuji Tuhan. Lamanya di seluruh dunia, Roh Allah bekerja.
ya Tuhan, kami semua sama-sama sudah diberkati. Kami semua sama-sama dipenuhi dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atas. Ku terhubung denganmu Tuhan, ku terhubung denganmu. Amin. Biarlah roh kita sama-sama terhubung dengan Tuhan. Kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atas dari awal. Amin, haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau mengenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu lagi dari awal. Kasih-Mu, amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup, amin. Biar hidup kami layak di hadapan-Mu. Senantiasa rindu selalu melekat dengan Engkau, amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lagi dari awal, kasih-Mu yang selamatkan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita ku terhubung denganmu. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Ini kerinduan kami Bapa, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Aku terhubung, ku terhubung
yang hadir di tempat ini, walaupun kami hanya bernilai sedikit, tetapi kami yakin dan percaya Roh Allah, kuasa Allah akan bekerja di dalam gereja Bawah Saron ini. Amin. Haleluya. Kami akan dipenuhi oleh jemaat Tuhan. Amin, amin. Yang sangat setia, yang rindu kepada Haleluya, Tuhan, yang Yesus. bisa menopang gereja ini. Puji Ya Tuhan. Tuhan, kami akan diperlengkapi oleh firman. Oh, Tuhan haleluya, urapi hamba-Mu yang Yesus. Tuhan percayakan pada saat ini, yaitu Bapak Puji Gembala. Tuhan. Tuhan karuniakan hikmat marifat, ilahi Amin, dan amin. kekuatan dari Tuhan selalu menaungi Terima kehidupan kasih, Bapak Tuhan Gembala Yesus. kami. Dia sebagai Amin. perpanjangan Haleluya, Tuhan Yesus. untuk mewartakan Injil Tuhan. Puji Tuhan pakai dia Tuhan. dengan heran supaya semua rahasia-rahasia yang Terima ada dalam kasih, Tuhan Tuhan. bisa dia terapkan di dalam kehidupan Oh, kami. amin. Sebagai jemaat-jemaat, supaya kami semakin Yesus, semakin Tuhan. dekat dengan Tuhan. Terima Terima kasih kasih, Tuhan, Tuhan. ini Tuhan. Tuhan tolong sekeluarga kekuatan Haleluya, kesehatan. Tuhan Yesus. selalu anugerahkan bagi mereka. Terpujilah Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu, karena firman-Mu Haleluya, adalah haleluya, kehidupan haleluya. kami. Terima kasih Tuhan. Terima Doa kasih, kami. Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Allah ada di dalam Haleluya. gereja ini, terutama di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih kasih. banyak Tuhan, mendengar firman-Mu dalam nama Allah Bapa Putra. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Allah di minggu ini akan berbicara, seringkali kita semua mau menjadi orang yang hebat, benar saudara? Orang yang selalu menjadi yang nomor satu. Tadi pagi bangun saya coba browsing, siapa pemain bola terhebat. Terhebat dalam arti bukan hanya sekedar cara bermainnya, teknik bermainnya, tetapi harga kontraknya. Saudara, ada satu pemain bola yang saya suka. Saya suka DP body, tinggi, suspek DP puluh. Kalau dia lari, tegak badannya. Dia pernah angkat satu anak orang Aceh waktu Aceh kena tsunami yang begitu besar, namanya Ronaldo, ya, Cristiano Ronaldo. Siapa di sini yang kenal, angkat tangan. Kenal di TV. Ibu Yeni ternyata suka juga bola kan, biar badannya kurus macam gembala, suka saudara ya. Ronaldo ini saudara, akhir-akhir ini dia masuk di satu klub yang tidak terkenal. Dia dikontrak oleh negara yang terkenal dengan penghasil minyaknya, yaitu negara Arab Saudi. Ada satu klub yang mengontrak dia. Konon, saya coba buka berapa harga kontrak pemain bola Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Saudara, saya buka, klik di Google, dia dikontrak dalam satu musim. Jadi kalau satu musim itu umpamanya silihan satu buka turnamen 6 bulan atau 1 tahun, biasa kadang-kadang di bawah 1 tahun. Satu musim itu dia dikontrak di sini. Saya tulis sekitar 167,9 pounds, atau kalau uang euro sekitar 200 juta euro. Kalau uang Indonesia, ya, di Indonesia kan itu dalam satu musim Cristiano Ronaldo itu disewa dibayar 3,3 T, ya, triliun. Lalu saya bagi satu musim 3,3 T. Jadi kalau 1 bulan itu kurang lebih, mana ini saya tulis, 1 bulan itu kurang lebih 63,6 miliar. Jangankan 63, 1,5 miliar aja
Ya, belum pernah pegang, saudara. Saya pernah pegang doi 575 juta, setengah M lebih. Mar itu kok kalau orang Cina, oh Markus titip nih, titip kantong plastik. Kita cuma taruh di bawah tempat duduk, apa namanya itu, naik kapal cepat dari Tanjung Pinang ke Lingga. Saya cuma taruh di tempat duduk. Om Markus titip nih, ini amplop untuk Om Markus. Lalu ini uang, waktu itu tiketnya 190 berapa gitu. Jadi dikasih uang tiket 300. Boleh beli sisanya 300, boleh beli pop mie. Saya cuma, sedap sekali ini jadi gembala ini, jadi hamba Tuhan ini. Dititipin cuma kantong plastik, tidak berat, dapat amplop, dapat doi tiket. Saudara tahu, saya naik, saya lupa itu, kantong itu. Sampai semua sampai di gereja, ada itu titipan koko akuang itu. Cepat-cepat saya ambil. Setelah saya ambil, saya kasih DP kakak iparnya yang bagian, dia punya apa namanya, pabrik sumil besar. Itu yang memberi lapangan kerja 2 desa waktu itu, desa 2 arah. Waktu dia kasih, Om Markus duduk dulu, kita minum kopi dulu. Ini koko kendi. Om Markus, berapa dah bawa? Apanya? Berapa tuh bawa tuh doi? Oh, doi dah itu. Sekali buka itu sudah ada di situ notanya 575 JT. Ini Ronaldo 1 bulan tadi 63 M. Jadi dalam 1 hari gajinya 8,3 M, saudara. Bayang. Cuma di kaki, 2 kaki. Ronaldo tidak punya 3 kaki, toh cuma 2. Sama, tetapi DP kaki ini 1 hari, ya 1 hari ya, per hari 8,3 M. Coba dari 1 hari itu kasihkan 4 orang pembangunan. Waduh, bukan cuma pembangunan gereja, pembangunan rumah jemaat semua selesai, saudara. Cuma 1 hari. Hebat nggak, saudara? Hebat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita akan belajar firman Allah. Banyak orang terobsesi ingin seperti Ronaldo. Saya baca kontraknya lewat media, luar biasa. Kita mau jangankan kayak Ronaldo, 1/4 dari Ronaldo saja kita bangga. Karena setiap kita meskipun penuh kekurangan, kita mau jadi orang yang kalau bisa Tuhan, saya lebih dari Om Jun. Kalau bisa Tuhan, saya lebih dari apa namanya, Mama Rifka. Atau sebenarnya, oh kalau bisa kita kok sabar kayak Om Markus, kayak gembala. Nah, saudara, mari kita akan lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-22. Ini ayat yang sangat terkenal. Matius 22 ayat 34 sampai 40, agak panjang, saudara. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri seperti kebiasaan rohani kita di dengar firman Allah. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ayat 34 saya baca. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ayat 35, 1, 2, 3. Dan seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, orang Yahudi itu terkenal dengan 2 golongan. Yang satu golongan Farisi, yang satu golongan Saduki. Jadi umpamanya contohnya, ini Farisi, yang ada di Tuban Farisi juga. Baru yang ada Obyul ini Saduki. Ini sama-sama anak Tuhan. Ini sama-sama boleh saya katakan gereja Tuhan. Ya. Ini pantai Kosta, ini pantai sebelah, kira gitu ya. Lalu mereka ini 2 golongan ini, mereka punya satu pengajaran yang berbeda. Orang Farisi percaya ada kebangkitan orang mati, tetapi orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Mereka itu sama-sama ahli kitab, tapi berbeda. Satu ketika mereka ngobrol, satu ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka membicarakan sesuatu. Lalu ada bahasa tadi dalam ayat mula-mula, tolong buka dulu ayat 34 tadi, ya. Saudara perhatikan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Tahu bungkam, saudara? Tadian, tidak bisa menjawab, tidak bisa apa lagi namanya, berdalih lagi. Berkumpulah mereka malamnya atau sorenya dong bikin arisan, kira-kira bikin kumpulan orang Farisi dan orang Saduki untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan satu pertanyaan, ya. Dan saudara perhatikan, kenapa orang Farisi, orang Saduki, meskipun mereka tidak baku cocok, meskipun mereka nyandak baku masuk, meskipun mereka nyandak baku bersahabat, tapi demi untuk sesuatu yang bisa membuat dia lebih hebat lagi, tidak mau kalah. Makanya tadi saya awali dengan banyak kali kita manusia itu terobsesi, suka ingin jadi kaya, suka ingin jadi orang kuat dan lain sebagainya. Karena notabene dalam diri manusia itu kita ingin menjadi orang yang nomor 1, sama dengan ahli Farisi dan ahli Saduki. Dia rasa siapa yang ada Yesus? Engkau hanya anak Yusuf si tukang kayu, ya. Nggak bikin malu bagi kita. Karena ahli-ahli Farisi dan Saduki itu orang-orang yang punya punya tingkat pendidikan yang tinggi, tingkat ekonomi yang bagus, kira-kira seperti itu. Tingkat derajat yang dia anggap dia lebih tinggi dari orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita lihat, ya, dikatakan oleh firman Allah di ayat selanjutnya bilang begini, ayat ke-35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk apa, saudara? Bertanya bukan karena dia nggak ngerti, dia ngerti. Tapi di situ dikatakan bertanya untuk mencobai Yesus. Saking menganggap dia hebat, dia mau cobai Tuhan kita. Siapa di sini yang berani cobai Tuhan?
Tak boleh, saudara. Ya. Saudara perhatikan dalam bertanya untuk mencobai dia. Ayat selanjutnya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ada pertanyaan. Mereka merasa mereka ahli Taurat. Ya. Namanya kalau so ahli tahu, benar saudara? Ya. Manakah yang terutama? Ayat selanjutnya, jawab Yesus kepada orang Farisi dan orang Saduki. Jawabnya kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini saya mau beri dua hal ya, yang terutama dalam hidup ini adalah yang pertama, kita harus mengasihi. Kemarin ibadah di rumah Mama Rifka, saya bicara tentang apa? Kasih. Ya. Hukum yang terutama, yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Apa arti kasihilah Tuhan Allahmu, saudara? Yuk kita akan coba bandingkan. Tolong buka dulu Vero di dalam Yohanes pasal 21. Ini ada satu murid Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku perbuat untuk kira-kira menyenangkan, membanggakan dirimu Tuhan Yesus? Yohanes 21 ayat 15. Saudara perhatikan. Sesudah sarapan, Yesus berkata, ternyata orang yang suka mau sehat mesti ada sarapan. Di sini tadi siapa yang suka sarapan angkat tangan? Sudah, puji Tuhan. Oh, Tante Peci belum sarapan ya? Semokol belum? Ya. Tadi saya semokol pagi-pagi, semokol. Mas semokol jamu yang dibuat Bu Gembala. Jamu lupa apa namanya itu, saraba ya. Kalau orang Sumatera bilang bandre. Bikin minum baru campur susu, campur telur ayam kampung kuningnya, itu paling enak saudara. Ya. Mas saking enaknya ini perut lupa dicuci. Jadi pagi-pagi 3 kali saya ke kamar mandi. Gantian lagi dengan Bu Gembala. Ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu, mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-domba. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, baca lagi ayat selanjutnya, ada 3 kali. Coba ayat selanjutnya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-domba. Ayat selanjutnya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka apa? Sedih hati Yohanes. Yesus berkata, maka sedih hati Petrus, katanya Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, kenapa Petrus sedih? Kalau saya tanya Pak Abdul, tanya 1 kali, 2 kali, oh mungkin ini gembala sebab umum.
Martana ketiga kali. Apa sih maksudnya ini? Nah, Petrus di pertanyaan ketiga dia sedih. Kenapa sedih? Bapak Ibu Saudara, kenapa sedih? Ternyata dalam pandangan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kekristenan bukan kita punya suara yang bagus, bukan kita punya hati yang sepertinya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan paling menjadi kesukaan Tuhan dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, dan hari ini pertanyaan itu datang kepada kita pribadi-pribadi. Kalau dia berkata, "Hai pendeta Guntur, apakah engkau mengasihi aku?" Aku bilang sama Tuhan, "Benar Tuhan, saya mengasihi engkau. Lihat, saya bersama jemaat sedang membangun rumah." Lalu Tuhan Yesus bilang, good, hebat. Dan saudara, jawaban Tuhan Yesus apa? Gembalakanlah domba-domba. Artinya apa saudara? Hal yang paling menyenangkan Tuhan adalah melayani. Amin. Amin. Tuhan mengajar Petrus pada waktu itu, kalau engkau jadi hamba Tuhan, kalau engkau jadi pelayan Tuhan, engkau jadi murid Tuhan, jadilah murid yang memiliki jiwa pelayan. Haleluya. Bukan pejabat. Banyak hamba Tuhan, apalagi kalau so ada titel, so ada jabatan, ya. DP kursi paling ada mesti sama dengan Om Yul, sama dengan apa namanya Tante Yeni, mesti berbeda. Betul saudara. Tetapi ingat, apapun itu, yang terutama dalam hidup kita, di samping kata yang terutama, yang pertama kita mengasihi Tuhan. Kata mengasihi ini mengandung kata melayani. Haleluya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini satu warning yang sangat keras kepada Petrus. 3 kali Yesus bertanya pertanyaan yang sama. Apakah engkau melayani domba-dombaku? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terutama, yang pertama, serve God, ya, melayani Tuhan, melayani dengan nilai kehambaan. Hamba dalam bahasa asli apa saudara? Seringkali daulos, benar? Apa itu daulos saudara? Ini seperti ini, kain tempat saya bekerja, keset. Bayangkan saudara, Yesus, dia Allah yang maha hebat, dia Allah yang maha bisa, dia Allah yang maha kaya. Waktu dia mau disalibkan, kata firman Allah, Tuhan itu mengosongkan dirinya. Tahu mengosongkan dirinya saudara? Sebenarnya dia bisa balas itu tentara Romawi. Dia bisa balas orang yang menghina dia, orang yang meludahi dia, orang yang memukul dia. Bisa balas. Tapi dia mengosongkan diri. Bapak Ibu Saudara, kadang-kala melayani Tuhan secara manusia kadang ada apa? Ada sesuatu yang siapa sih ngalah? Oh, kasihan ngalah. Secara manusia maaf kakak, ngalah lebih parah dari kita. Mana anak muda yang kita. Melayani kadang-kala gitu saudara. Ada orang yang kalau lihat hidupnya mohon maaf susah dan sangat susah, tapi paling susah diatur, paling susah mau dengar, paling susah mau diajar untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus ini, ya, hidup ini
yang menyenangkan hati Tuhan adalah kita melayani. Gembalakanlah domba-domba. Amin. Dan melayani itu bukan jaminan sebuah kesenangan. Melayani itu bukan jaminan sebuah keberhasilan. Tapi melayani itu adalah sikap yang harus kita miliki. Dan melayani yang baik, dia harus punya sikap seorang pelayan. Saya, saudara, oleh firman Tuhan pernah diizinkan masuk ke negara Singapura. Di Singapura itu, saudara, budaya antri itu diterapkan. Kalau mau masuk ke MRT, ya, mau masuk kereta api bawah tanah, ya, kalau kita kan kereta api bawah tanah itu semua serba listrik. Itu saya masuk pertama saya ini kereta api tidak ada sopirnya, tidak ada masinisnya, jalan nanti tahu-tahu berhenti sendiri, terbuka sendiri pintunya. Orang ini manusia, ada antri, ada tanda panah hijau, kita masuk di situ, saudara. Kalau orang Indonesia kan kalau antri umpama ini pintu, ya, lalu tante ini so duluan, dia pasti begini di depan pintu. Supaya apa? Supaya tante ini duluan, atau sebaliknya saya di depan pintu duluan. Jangan orang. Jadi orang kadang-kadang suka diempet-empet terus, akhirnya jatuh. Kalau di Singapura ini boleh, ini pintu antriannya di sini, ini kosong, saudara. Nah, seorang yang melayani Tuhan, dia mesti ada jiwa pelayan, sabar. Orang sakiti, sabar. Orang ejek, sabar. Orang hina, sabar. Orang pukul, kurang ajar, nggak. Betul, saudara? Nah, Petrus diingatkan sama Tuhan. Ya, engkau mengasihi aku, Petrus. Benar, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan tidak sebut, oh benar Petrus, ngana nanti dipakai Tuhan. 1 kali berkhotbah 3.000 diselamatkan, ditobatkan, dibaptis. Tuhan nggak bilang gitu. Tuhan hanya bilang, gembalakanlah domba-domba. Sehebat apapun kita diberkati, dipakai oleh Tuhan, tugas kita hanyalah melayani. Haleluya. Melayani. Lebih apa, saudara? Lebih sungguh. Orang yang memiliki jiwa pelayan, dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Saudara, saya kasih contoh. Kenapa Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan apa? 5 roti, 5 roti dan 2 ikan. So, saya kasih contoh dulu. Vero, Vina, dan Talia kemari. Kong bawa tisu 1. Saya kasih contoh. Sini dulu. 3 orang ke sini, cepat. Supaya orang tua kita ini paham. Bawa tisu 1. Nah, itu tuh yang di tangan tuh. Sudah, 1 aja. 1 orang kasihkan ke Pak Gembala tisunya. Nah, pas ini cuy. Ini waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah ini lapar semua ini. Orang juga lapar. Benar, saudara? Nah, waktu terjadi mujizat ini umpama, nah ini saudara, Troy sini dulu. Troy sini, Troy apa? Nah, yang besar ya, Troy sini. Troy. Umpama ini roti. Nah, ini roti. KF di sini. Nah, ini KF.
Dia bawa roti, ini Kael bawa ikan. Ikan Bu. Biasanya anak-anak ini pelit tak saudara? Enggak. Hah? Semua tidak ada makanan ini. Kita bilang, Troy, minta roti dan kasih enggak? Oh Tuhan, Mama tak bilang untuk kita ini cuma for kita ini, betul saudara? Tapi waktu Tuhan minta, Kael kasih apa Troy kasih, tidak rotinya kasih. Kael minta ikan. Oh Tuhan cuma ada 2, Mama dia itu Tuhan. Nah itu, oke, makasih dulu. Ini roti dan ikan ada di tangan saya. So ada mujizat nggak saudara? Belum. Bukan. Lalu Alkitab bilang Tuhan taruh roti di tempat menengadah ke langit. Tuhan Bapa berkatilah. Jangan saudara berpikir itu di tempat bakul itu yang 5 roti dan 2 ikan langsung belum banyak. Enggak saudara. Enggak. Waktu habis didoakan diberkati, baru saya bagi. Saya potong-potong ini rotinya. Potongnya bagi Pak Vero. Ikannya juga bagi Pak Vero. Ya. Bagi Pak Talia. Apa ini? Pina. Ini juga ikannya. 2 ini karena lebih banyak. Saudara, sudah terjadi mujizat belum? Belum. Kalau orang egois, Om Jul, Mama Yuska, semua yang di bawah tetap kelaparan. Lalu saya bilang, bagi orang. Boleh turun, bagiakan. Itu proses mujizat, saudara. Haleluya. Ada banyak orang percaya Tuhan beri aku mujizat Tuhan. Tuhan sok kasih. Karena dia ada roh koncudu, ada roh tamak. Kalau saya tanya semua kita pernah lapar nggak? Pernah lapar. Ya. Dan kalau orang lapar, ya, karena gara-gara kampung tengah orang bisa mencuri, benar? Tuhan Yesus saudara bayangkan, waktu dia melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira prosesnya seperti itu. Kita ini boleh egois. Kalau kita mau lihat mujizat, Tuhan benar aku lapar, maka saya mau berbagi. Makanya saudara, kenapa saya selalu belajar? Tidak banyak berkat yang mungkin secara manusia berkat yang dalam hidup kita itu selalu kurang. Selalu saya berkata 5 roti dan 2 ikan itu berbicara yang kita punya hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi kebutuhan kita begitu banyak. Gak cukup untuk kita bagikan. Jangankan dibagi buat orang lain, untuk diri kita sendiri aja kurang. Jadi andai kata dari awal 2 anak tadi tidak mau kasih roti dan ikannya, terjadi mujizat enggak? Tidak. Ada. Artinya gitu. Tidak akan pernah ada mujizat kalau selagi dalam diri kita itu ada roh keakuan atau keegoisan. Saya diizinkan Tuhan pernah ikut pelayanan SOS, sahabat orang sakit. Mungkin ini saya pernah saksikan, cuma saya ingatkan. Waktu ikut SOS, kami hamba Tuhan dapat bantuan 10 kilo beras. Yang kasih bantuan bilang gini, Pak Markus, Guntur, ini dapat 10 kilo beras, malah ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Karena pada waktu itu ada COVID yang kuat, saudara. Baking nasi bungkus, Nasi kotak. minimal 5. Bikin nasi, ada ikan, ada sayur, kira-kira itu. Atau ada ikan garang. Pokoknya bikin nasi bungkus
lalu pergi bagi akan janda-janda. Dapat beras 10 kilo, suruh bikin nasi bungkus 5, bagi. Lalu apa yang saya tangkap di situ, saudara? Kadang-kala kita diberkati, kita dan bagi berkat kita itu, karena kita rasa berkat kita itu kecil. Ngerti maksud saya, saudara? Kenapa ibu janda yang memberikan 2 pesen itu dinilai dia yang memberikan terbesar, padahal terkecil? Tapi Tuhan Yesus, dia memberikan terbesar dari yang memberikan banyak persembahan. Karena Bapak Ibu Saudara, bukan nilainya yang kita bagikan, nilai uangnya itu, nilai hartanya itu tidak. Yang Tuhan melihat nilai hati kita melayani. Haleluya. Katakan amin juga. Amin. Makanya waktu Petrus ditanya kepada Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan hanya bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hukum yang paling utama, yang pertama, mari dalam hidup kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Bagaimana nilai sungguh-sungguhnya? Jangan saya selalu katakan kan, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan. Apa? Mencuri kemuliaan Tuhan, mengambil kemuliaan Tuhan. Jadi hal yang pertama, hukum yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan itu dengan kata segenap. Segenap. Karena di dalam diri kita, ya, ini yang pertama. Lalu hukum yang kedua yang nilainya sama, ya, dengan hukum melayani Tuhan dengan segenap hati apa? Ayat-ayat yang terakhir coba tadi dalam ayat pokok kita tadi. Di dalam Matius 22 tadi. Ayat 40. Ini ya ayat 40 dulu. Yang tadi ayat berapa tadi? Yang 39. 39. Pada kedua hukum ini ayat 39. Dan hukum yang kedua, ada 1, ada 2. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. 1 dan 2 sama tidak, saudara? Beda toh? Tetapi dalam penilaian Tuhan, di dalam kita melayani, hukum yang terutama kasihi Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua kasihilah sesamamu manusia seperti diri. Coba. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kata Tuhan satu ini, percuma ngana bilang ngana cinta pak kita, sayang pak kita, maka ngana kejam pak istri, ngana kejam dengan nape anak, ngana gak mengasihi dia. Bohong kata Tuhan kan? Ya, tidak mungkin engkau mengasihi yang tidak nampak, sedang yang nampak saja kau gak kasih. Bapak Ibu Saudara, hukum yang kedua tetapi nilainya sama. Kenapa sama, saudara? Karena Tuhan tidak mau jauh-jauh. Sehebat apapun kita melayani Tuhan, sehebat apapun kita setia sama Tuhan, sehebat apapun kita punya banyak talenta untuk melayani Tuhan, kalau kita tidak punya jiwa pelayan yang mengasihi dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi keluarga dengan sungguh-sungguh, mengasihi keluarga dengan sungguh-sungguh, percuma. Karena di dalam hidup itu Tuhan kasih berkat dua model. Yang pertama berkatnya roti, yang kedua berkatnya benih.
Saya mau kasih contoh, nggak ada di sini kan? Ya. Saya kasih contoh saudara. Umpamanya, ini contohnya supaya gampang dimengerti. Tuhan memberi berkat kita itu dua macam. Pertama, roti. Roti itu sesuatu yang bisa diapa? Makan. Siap dimakan. Gitu. Umpama ini mangga. Umpamanya bayangkan saja mangga. Bukan saya hipnotis saudara ya. Umpamanya ini mangga. Kalau kita mau menikmati mangga, kita mesti kupas dulu kulitnya, benar saudara. Lalu setelah dikupas kulitnya diambil dagingnya atau isinya. Itulah yang kita bagi Pak Om Jul, bagi Pak siapa namanya Tante Betsy, bagi Pak Mama Rifka, bagi Pak Ibu Gembala. Lalu setelah dibagi isinya tadi mangga, ada sisa nggak saudara? Bijinya dimakan nggak? Ada yang makan biji mangga di sini? Tidak ada. Bijinya itu yang namanya benih. Nah bijinya ini yang kita tanam. Jadi kalau punya berkat itu bukan semua untuk kita. Ada sesuatu yang harus tabur. Makanya kalau ada Pak berkat besar, ingat-ingat kok ke Gembala ya. Gembala juga kalau punya berkat, ingat-ingat deh Pak Tante Betsy ya. Ada sesuatu yang harus ditabur. Kalau bijinya ini sudah tinggal bijinya kita ketan. Berapa tahun saudara? 3 tahun coba. Belum mungkin kan. Itu juga 5 tahun sebuah. Yang tadinya saya bisa melayani kasih mangga hanya 2 potong, 3 potong buat seseorang. Tapi setelah ada pohon mangga sudah buah banyak, bisa melayani banyak nggak? Bisa. Melayani banyak. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, orang yang menerima berkat dan tahu menabur berkat itu, ingat bahwa berkat itu tidak selamanya. Tapi kata firman Allah, orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita diberkati, kita belajar menabur. Amin. Salah satu yang kita tabur yang tidak boleh lupa, kita tabur miliknya Tuhan. Benar-benar. Itu miliknya Tuhan, tabur. Lalu sesudah itu ada miliknya siapa? Oh, kita Tuhan gerakkan Gembala melayani itu anak yatim piatu. Oh, melayani. Oh, persembahan untuk umpama penginjilan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itulah 2 model berkat. Dalam berkat itu yang pertama ada apa? Ada buah, ada benih. Yuk kita coba buka ayatnya ini. 2 Korintus. Saya ngomong ini ada sesuai firman. 2 Korintus 9 ayat 10. Apa yang dicatat oleh firman Allah? Sudah perhatikan ya? Saya baca pelan-pelan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Haleluya. Ini adalah berbicara tentang jemaat Tuhan yang bertumbuh dengan baik. Dikatakan oleh firman Allah, Dia menyediakan benih. Jadi ada sesuatu berkat yang Tuhan pasti beri dalam hidup kita. Dan benih itu harus kita tabur. Kemarin waktu berjalan Pak Pendeta Yusak, Ibu Gembala Grace atau G, ya, dia beli apa namanya? Kacang tanah.
Ada bantuan Pendeta Angki Langau yang ada di Mulumpa, Sandong, DP Jemaat bertanam, lalu kacang tanahnya panen, lalu disuruh jual hasilnya untuk pembangunan. Dan jual tuh kacang tanah sudah dikupas 50.000 1 kilo. Jadi ini mungkin kita beli 4 kilo 200. Oh Tuhan, banyak boleh bapak ini mau beli jo buat tanam. Oh enggak usah dulu dikasih. Ada 1 kilo itu Mas? Ada kurang lebih 1 kilo. Mas setelah dia goreng, ini gembala Yusak ini rajin kok kayak kita. Lihat kita dan gembala, mungkin lihat gembala karena dia saudara, kalau kita kan saudara dalam Tuhan. Dia langsung goreng. Dia bilang apa ibu gembala bilang, Pak goreng akan ini for gembala guntur yang merah goreng, makan kacang sambil ngobrol, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, cuma makan baru dapat bibit lagi. Mas sekali saja, aduh, ini bibit rupa kurang ini. Kemarin kita ke mana itu Kalai, pinjam ulama mereka, jumpa Pak Gembala itu. Pak kerja berhasil kok jemaat jual kacang. Iyo, kok tahu dari mana? Ada tahu ada menikmati. Kita pesan Jone, cuma kita kok kereta perintisan. Saya murah sedikit Jo, kalau Pak Guntur 40.000 Jo. Jadi kita pesan 2 kilo saudara. Rencana mau tanam, cuma mau tanam di mana? Tanam di lahan atau di puru nanti. Nah Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan orang yang menabur benih, cuma makan mangga, lalu bijinya ditanam, lalu dia ada kata melipat gandakan, bahasa keren kan, memultiplikasi. Gaya hidup Tuhan itu harus kita lipat gandakan, ya. Saya suka jemaat Tuhan yang ada di sini. Mungkin dalam kekurangan, dalam keterbatasan, belajarlah saudara menabur. Gak perlu banyak, yang penting dengan kesungguhan hati. Allah sanggup melipat. Amin. Contoh di dalam kitab Kejadian, waktu Ishak terjadi paceklik, terjadi kekeringan, maka Ishak menabur. Mungkin nggak masuk akal. Musim kering, musim susah dia menabur. Tapi Ishak menabur. Alkitab katakan dia boleh berhasil sampai 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya yang bertumbuh dalam kebenaran, dia mengerti bahwa dalam hidupnya itu berkat ada 2. 1 roti, 1 benih. Kalau kita ingin menikmati terus berkat Allah dalam hidup kita mesti menabur. Amin. Kita mesti menabur. Saya selalu belajar dan saya selalu bersyukur. Tuhan izinkan, Tuhan beri Ibu Gembala, bukan saya puji saudara. Kadang-kala kalau pergi ke sesama hamba Tuhan, kita kalau minta uang minyak tanya, kadang berkelahi mulu. Mana ada duit, mana ada bayar. Tuhan, cuma uang minyak 12.000. Pergi ke rumah kawan hamba Tuhan, pulang dia ambil dompet, dikasih akal. Saya 50, 100. Nganam nih, kalau tengok orang bayar sekali, mak kita, oh ternyata beda. Bedanya apa? Dia rasa itu sebuah taburan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari mulai hari ini kita mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cara melayani dengan nilai daulos, nilai pelayan, dan melayani dengan nilai benih yang selalu tertabur. Makanya hukum tabur tuai itu pasti kita akan alami. Itu sebabnya melalui kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara,
kenapa Petrus itu menjadi hamba Tuhan yang hebat, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Karena Petrus itu menjadi hamba Tuhan yang mau mendengar apa yang Tuhan ajarkan dalam diri kita. Kita akan tutup firman Allah hari ini di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini hebatnya jemaat mula-mula, saudara. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya mau baca, saudara simak, dengar baik-baik. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 itu perikop Alkitab memberi hidup jemaat yang mula-mula. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan pengajaran rasul-rasul, memberi diri dibaptis. Sudah dibaptis semua sini? Yang tua-tua? Memberi dia dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Banyak nggak, saudara? Banyak. Seluruh Sirian yang hak pilih 4.000 lebih, ya, 3.000 jiwa. Ayat selanjutnya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat bertekun dalam firman Allah dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat selanjutnya, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda heran. Yang hebat siapa, saudara? Yang hebat rasulnya atau jemaatnya? Yang hebat saudara, bukan saya. Kenapa saudara hebat? Karena Alkitab katakan jemaat tadi bertekun dalam pengajaran, lalu melakukan firman, mengadakan perjamuan. Ya, coba buka dulu ayat 43 tadi. Coba perhatikan, saudara. Maka ketakutanlah mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang yang gak suka. Orang-orang yang gak suka. Murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan yang bertekun itu ketakutan. Bukan jemaat yang ketakutan. Ayat selanjutnya tadi 45, ya. 44 saya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa? Bersatu. Ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini proses yang sangat berat. Ayat yang terakhir ada lagi. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, bukan karena miskin, saudara. Menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai, semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jemaat mula-mula, ya. Akhir zaman gimana? Susah orang mau dengar firman Allah. Cuman orang dengar lagu Roma Irama. Apa itu? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan kenapa jemaat mula-mula hebat? Saya mau kasih tahu melalui kebenaran firman Allah. Karena jemaat Tuhan itu setia, bertekun, berdoa buat pelayanan. Haleluya. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini melayani biasa saja, tidak hebat, ya? Karena mungkin salah satunya jemaat tidak ada lagi kesetiaan dan ketekunan. Melalui kebenaran firman Allah, Alkitab katakan di akhir zaman kita akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari gereja yang mula-mula. Itu saya imani melalui kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tutup firman Allah dengan ilustrasi Ronaldo tadi. Kenapa Ronaldo tadi jadi orang hebat?
Karena salah satunya. Kenapa Ronaldo punya gaji income yang begitu besar? Ronaldo punya jiwa sosial yang tinggi. Waktu lihat tsunami beberapa tahun yang lalu di Aceh, dia banyak membantu dan dia mengangkat seorang anak yang sudah ditinggalkan keluarga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai orang-orang yang punya hati berbelas kasihan kepada orang lain. Tuhan mau memakai orang-orang yang memiliki hati mau melayani orang lain. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan. Mari kita akan bersyukur buat firman, kita nyanyikan lagu lama, melayani lebih sungguh. Waktu kami berikan kepada Ibu Kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan luar biasa. Boleh lagi datang memberkati kehidupan kita semua yang ada pada siang hari ini. Saya percaya kita semua sudah menerima berkat Tuhan. Kita sama-sama sudah dibekali dengan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Kita sama-sama masih berdiri. Kita lakukan pujian. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan melayani
Biar kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Kita mau belajar melayani Tuhan, membagikan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya kita dapat melihat mujizat Tuhan terjadi. Untuk kita dapat melihat Tuhan berkarya, untuk dapat kita melihat berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita harus belajar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus belajar melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman yang kita dengar, firman yang kita terima pada siang hari ini, firman itu jatuh di tanah hati, bertumbuh berbuah lebat, menjadikan hidup kita semakin setia, menjadikan hidup kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dengan cara kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau berikan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan saya dan saudara. Melayani lebih sungguh. Kita nyanyikan pujian ini keluar dari hati kita yang paling dalam dengan sungguh. Kita nyanyikan pujian ini, kita nikmati Tuhan berkarya. Amin, haleluya. Amin, amin, amin.
Engkau sungguh luar biasa yang Tuhan selalu melayani kami. Seringkali kami jauh di hadapan kita dapat bisa berbuat terima kasih Raul. Terima kasih Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Diberkati teristimewa jemaatmu yang ada. Tuhan berkati usaha kerja awakmu yang mereka kerjakan. Diberkati teristimewa hamba-Mu sudah berhenti melayani firman Tuhan saat ini. Untuk tahu di mana mereka pergi dan beramal. Tuhan berkati kerja. Berkati Bapak Gembala, berkati Ibu Gembala, berkati anak-anak mereka. Berkati apa yang mereka rencanakan ke depan. Tuhan selalu segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Terlebih jemaat sedang menghadapi renovasi gereja kami. Tuhan kasih bersatu kami rindu jiwa-jiwa datang memuji dan memuliakan nama. Banyak jemaat tidak peduli lagi beribadah, tapi Tuhan bagi dan berbicara bagi mereka agar mereka sadar yang terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh atas kebaikan. Tuhan tidak pernah sadar. Namun kami lalai, namun kami banyak kali menyakiti Tuhan, tetapi tidak disengaja maupun disengaja. Tuhan ampuni kesalahan kami. Terima kasih terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dan kita semua ada. Kita akan melayani Tuhan lewat program pelayanan kita kepada Tuhan. Sukacita dalam hatiku ini, ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi, angkat pujian syukur hanya kepada Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah. Duduk di tempat yang maha tinggi, tahta Allah penuh kemuliaan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar dan luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap korban pelayanan saudara. Dan kita akan masuk pada pengumuman. Untuk pengumuman
berhubung minggu berjalan ini ada perkemahan pemuda, jadi untuk ibadah rayon kita mungkin belum ada, karena rencana biarpun anak-anak gak ikut, orang gembala tetap mau berkunjung, entah 1 hari 2 hari, tinggal melihat keadaan, karena kalau gak tinggi tetap dapat tanya. Jadi untuk minggu ini ibadah kita untuk ibadah rayon belum ada, nanti minggu berikut. Dan hari Jumat biarpun orang tidak dapat datang ambil waktu di gereja, biar cuma di rumah orang belajar ambil waktu berdoa. Kalau lebih bagus lagi orang berpuasa, berdoa buat pelayanan, berdoa buat rumah tangga, berdoa buat pekerjaan, buat usaha, buat masa depan anak-anak cucu kita, buat desa kita. Ada banyak hal yang perlu kita doakan di dalam kehidupan kita supaya semuanya baik-baik adanya. Puji Tuhan, dan hari Minggu orang kembali berjumpa di tempat ini bersama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan dari tempat ini saya mengajak orang saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya orang lebih setia lagi di dalam kita mengiring, melayani, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat Tuhan, berkat sepanjang minggu yang akan kita jalani. Haleluya. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita akan fokuskan hati kita. Inilah seluruh rangkaian ibadah yang dapat kami beri. Kami hamba Tuhan bersama umat-umatku yang ada di GPD Mawar Saron. Amin. Apa yang dapat kami persembahkan mungkin jauh dari sempurna, namun yakin dan percaya kami waktu kami mempersembahkan seluruh rangkaian ibadah demi dan untuk menyenangkan hatimu, maka seberapa kami yang ada di rumah kediaman-Mu ini Tuhan Yesus, kehadiran kami senantiasa ditilik, diberkati, ditolong dan dilimpahi dengan kasih setia Tuhan yang maha besar itu. Tuhan Yesus, di belakang mimbar-Mu yang sangat kudus ini, dengan kerendahan hati kami hamba, seberapa jemaat-Mu yang hadir, pemuda-pemudi yang hadir, Bapak Ibu, oh Tuhan Yesus yang hadir, semuanya kami yang ada di ruangan tempat ini. Sejenak Tuhan, Engkau lihat kami dan perhatikanlah kami. Berkati keluarga Kalang Pinongkol, keluarga Bayi Mewengkang, keluarga Ibu Jada Betsi, keluarga kami hamba, bahkan umat-umat yang lain, pemuda-pemudi yang ada Tuhan berkati. Alia punya hidup diberkati, Verovina punya hidup diberkati, anak-anak kami. Tuhan tolong Engkau memberkati semuanya Tuhan Yesus. Kuin bersama kedua adiknya diberkati. Bahkan Tuhan Yesus tadi mau menolak Tuhan, Engkau tolong berkati. Dan saat ini jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu saat ini. Amin. Seiring tangan kita tertada di hadapan Tuhan terangkat, maka jemaat Tuhan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persembahkan,
pujian kita, penyembahan kita, rasa syukur kita, Amin, bahkan amin, amin. korban-korban persembahan tatangan yang kita berikan, semuanya naik dan berubah. Haleluya. Dan sekarang tiba saatnya arahkanlah hati. Amin, amin. Marilah kita pulang membawa berkat rahmat dan anugerah, Haleluya. cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus membela, menyertai saudara dan saya. Haleluya. Mulai minggu ini, hari ini, bahkan sepanjang minggu ini ada kegiatan perkemahan akbar di Sulawesi Utara, Gereja Pantekosta di Indonesia yang diadakan di Pinili. Oh Tuhan, Kami di amin. minggu ini Haleluya, jadikan Yesus. berkat kami dengan oleh Amin. kemurahan Tuhan warga GBDI yang ada. Terima Kami kasih. bersyukur menerima berkat Allah dalam ibadah ini dan Amin. tutup akhir ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Rahmat heran, rahmat Rahmat heran karya bagiku. Amin. Selamat siang, selamat